Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sefira Nur Ahmid, 200303419 sebagai moderator, dan teman-teman saya Gita Fitriana 200303370, Farid Ahmad Ghazali 200303368, Fajrin Tridharma Kusuma 200303365, Destia Puspitasari 200303318, Anissa 200303457, Bella Mayangsari 200303353, Ajeng Widyasmara 200303323, lalu Galang Furkon Octavian 200303477, lalu yang terakhir Fitriani 200303369. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sefira Nur Ahmid, selaku sebagai moderator. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dasar pemasaran mengenai materi 4C Diamond dan WOT. Kepada yang terhormat, Bapak Ahmad Cahyo Nugroho, SPT MM, selaku dosen pengampu di dasar pemasaran Manajemen Pemasaran Industri Elektronika. Selanjutnya akan ada pemaparan materi atau penjelasan dari Gita Safitri mengenai profil dari Mas Pion. Mas Pion merupakan salah satu produsen perlengkapan konsumen yang terkenal di dunia. Setiap perusahaan pasti memiliki cerita di balik kesuksesannya, seperti Mas Pion. Diawali pada tahun 1957 ketika Alim Hussein bersama rekannya Gunardigo membuat lampu teplok yang kemudian dijual secara massal. Ternyata, hal tersebut mendapat respon positif dari para konsumennya. Hingga pada tahun 1962, mereka mendirikan usaha dagang logam Jawa, yang dimana menjadi cikal bakal PT Mas Pion ini. Kemudian pada tahun 1970-an, Alim Hussein memberikan tongkat kepemimpinannya kepada anaknya, yaitu Ali Markus. Pada saat itu, perusahaan ini berkembang sangat pesat dan mulai merambah ke bisnis yang lain. Usaha dagang logam Jawa ini diubah namanya menjadi Jingfeng, atau yang lebih kita kenal sebagai Mas Pion, yang memiliki kepanjangan mengajak Anda selalu percaya industri olahan nasional. Kemudian, pada tahun 1995, PT Mas Pion ternyata mendapatkan nilai ekspor yang tinggi, yaitu sebesar 100 juta dolar. Dan hingga sekarang, PT Mas Pion telah mempekerjakan sebanyak kurang lebih 30.000 karyawan dan membawahi 44 anak perusahaan. Luar biasa sekali kan? Yang tadinya hanya industri rumah sederhana bisa menjadi perusahaan yang besar dan terkenal di dunia. Hal tersebut bisa terjadi karena PT Mas Pion melakukan beberapa cara, salah satunya analisis TOWS. Analisis TOWS merupakan identifikasi berbagai faktor untuk merumuskan suatu strategi perusahaan. TOWS sendiri terdiri dari faktor eksternal yang meliputi threat atau tantangan dan opportunities atau peluang.
serta faktor internal yang terdiri dari strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Selanjutnya, pemaparan TRIP akan dibawakan oleh Farid Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Ahmad Ghazali dengan NIM 200303368. Di sini saya akan menjelaskan tentang threat, yaitu ancaman yang dimana ancaman ini didefinisikan sebagai faktor eksternal yang tidak dapat Anda kendalikan, di mana perusahaan ini tidak bisa mengendalikan faktor ini karena faktor ini berasal bukan dari perusahaan. Oke, yang pertama kita bisa membahas strongest competitor, di mana strongest competitor ini adalah kompetitor yang paling kuat. Kita di sini sebagai perusahaan harus mengetahui di mana atau siapa kompetitor paling kuat. Misalkan di sini kita akan membahas Maspion Group, di mana Maspion Group ini memiliki kompetitor di bidang yang sama seperti Sanyo dan Miyako. Nah, jika Miyako sudah mencapai kompetensi yang lumayan tinggi, maka Maspion pun dia harus mengejar kompetensi tersebut dan mengalahkan Miyako. Kedua, ada rupiah exchange rate, di mana ini rupiah yang makin lama itu makin melemah. Nilai $1 yang tadinya hanya 11.000, sekarang $1 bisa sampai 14.000, yang dimana ini pun akan memberatkan pihak perusahaan Maspion. Ketiga, ada supply for raw material, di mana supply ini berarti adalah supply barang atau bahan baku yang dipakai oleh perusahaan Maspion untuk memproduksi barang-barangnya. Di mana barang-barang Maspion ini bahan bakunya itu masih impor dari luar negeri, yang bisa dibilang mahal dan dengan biaya masuknya juga dia ada biaya tambahan. Maka Maspion itu sebenarnya lebih baik untuk menggunakan bahan dari dalam negeri. Dan terakhir, ada market trend and consumer behavior, di mana ini adalah bagaimana caranya Maspion mengikuti pasar yang sedang ramai, dan juga Maspion ini dia mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen, di mana konsumen semakin hari semakin meminta hal yang lebih. Misalkan sudah ada smart lampu atau smart lamp yang dimana bisa dimatikan dengan mulut, maka Maspion juga harus bisa memproduksi barang yang bisa dimatikan dengan mulut, entah itu lampu, entah itu barang elektronik lain. Terima kasih. Selanjutnya, pemaparan weakness akan dibawakan oleh Fajrin Tri Dharma Kusuma. Baik, izin berkenalan, nama saya Fajrin Tri Dharma Kusuma dengan NIM 200303365. Oke, weakness. Apa sih weakness yang kita bahas ini? Yaitu Maspion Group, yaitu kelemahannya dari Maspion Group. Nah, yang pertama, komponen bahan baku impor yang tinggi. Kenapa bisa dibilang komponen bahan baku impor yang tinggi? Apa buktinya dan gimana pembahasannya? Bisa kita ketahui bahwa Maspion Group adalah suatu perusahaan yang menciptakan sebuah produk-produk dengan bahan baku yang tinggi, tingkat produktivitasnya itu tinggi. Otomatis Maspion Group itu memerlukan material bahan baku yang berkualitas juga. Emang sih nggak semua bahan baku yang digunakan oleh Maspion Group itu dari impor, nggak semua. Ada beberapa yang dimanfaatkan dari produk dalam negeri. Tapi produk-produk yang sudah ternama dari Maspion Group itu impor dari luar negeri. Kenapa Maspion Group nggak memanfaatkan bahan baku dalam negeri? Tujuan Maspion Group satu, dia ingin menciptakan sebuah perusahaan yang besar hingga ke kancah internasional. Kalau misalnya kita menggunakan bahan baku dalam negeri, otomatis persaingan di luar negeri itu pasti akan sulit bagi Maspion Group. Yang kedua, daya saing yang tinggi dengan produk impor. Kenapa daya saing yang tinggi? Bukannya Maspion Group adalah
perusahaan yang ternama, perusahaan besar yang udah mencapai internasional. Nah, seperti itu juga perusahaan-perusahaan di luar. Perusahaan-perusahaan di luar itu tingkatannya tinggi. Ada yang di atasnya Mas Pion Group, bahkan ada yang jauh sekali di Mas Pion Group, ada yang juga di bawah Mas Pion Group. Apa yang menjadi persaingan mereka? Itu bahan baku. Bahan baku yang mereka gunakan sama. Dan bagaimana cara promosi si Mas Pion Group di luar? Itu nggak gampang. Yang ketiga, bea cukai Indonesia yang rendah. Kenapa bisa dibilang bea cukai di Indonesia rendah? Ingat, Mas Pion Group impor barang dari luar. Otomatis bea masuknya itu sangat berpengaruh. Sedangkan pada tahun ini 2020, bea masuknya itu hanya sekitar 7,5%. Dibandingkan negara luar, berbeda. Yang ketiga, biaya ekspansi dan observasi, investigasi, eksplorasi yang mahal. Kenapa mahal? Ingat, perusahaan Mas Pion Group itu adalah perusahaan besar. Nggak gampang untuk memperluas produksi mereka, produsen mereka, perusahaan mereka nggak gampang. Penelitian ini, bagaimana konsumen menanggapi produk itu semua butuh biaya yang cukup mahal. Baik, saya Fajrin. Bisa dilanjutkan untuk selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, opportunity akan dijelaskan oleh Destia Puspitasari. Perkenalkan, nama saya Destia Puspitasari dengan NIM 20033318. Di sini saya akan menjelaskan tentang opportunity atau yang sering disebut dengan peluang. Yang pertama, perusahaan yang mampu bersaing di pasar. Perusahaan dengan produk yang unggul di pasar global maupun dalam negeri, dikarenakan setiap produk melewati tahap pengujian yang panjang sehingga telah teruji kualitas dari segi estetika, fungsi, dan kekuatannya. Hal ini terbukti ketika konjen Amerika Serikat datang mengunjungi tempat produksi Mas Pion di desa Sawatratap. Selain itu, Mas Pion menciptakan harga yang murah untuk kualitas yang baik, seperti produk Mas Pion plastik yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dari US Food. Hal tersebut dapat menarik minat pada konsumen baru dan dapat mempertahankan konsumen lama karena produk Mas Pion telah mendapat kepercayaan. Dan yang nomor 2, kerjasama dengan negara asing. Perusahaan Mas Pion, selain menjadi distribusi di Indonesia, perusahaan ini juga telah memiliki kerjasama bisnis yang kuat dengan negara asing karena dukungan hubungan bilateral negara. Perusahaan Mas Pion ini juga telah menjadi dikenal dengan baik oleh Original Equipment Manufacturing di dunia. Perusahaan Mas Pion memasok beberapa toko eceran dan grosir terkenal di Amerika Serikat. Mas Pion ini termasuk perusahaan yang rajin mencari peluang untuk meningkatkan ekspor ke Amerika dan untuk meningkatkan ekspor. Pihak dari perusahaan Mas Pion juga kerap ke Amerika meningkatkan kapasitas dan kualitas untuk menyesuaikan kebutuhan di sana. Dan tidak hanya Amerika Serikat, perusahaan Mas Pion ini juga akan menggandeng DPW dalam membangun dan mengoperasikan pelabuhan di kawasan industri Mas Pion yang berada di Gresik, Jawa Timur. Mas Pion tidak akan menyia-nyiakan peluang untuk bekerja sama dengan DPW karena prospek ekonomi dan tren pertumbuhan peti kemas di Jawa Timur, khususnya Surabaya dan Gresik, Sidoarjo sangat menjanjikan. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan selanjutnya. Selanjutnya pemaparan dari strength akan dibawakan oleh Anissa Putri Azara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri Azara ingin menjelaskan mengenai strength Mas Pion Group. Di sini arti dari strength sendiri itu adalah kekuatan dari suatu perusahaan. Jadi strength Mas Pion Group ini adalah faktor internal yang bisa diubah oleh perusahaan.
Yang pertama ini memiliki brand image yang sudah dikenal oleh konsumen. Mas Pion Group ini sudah memiliki brand image yang dikenal oleh konsumen. Karena produk Mas Pion ini sudah ada dari tahun 1907 yang bermula dari usaha Bapak Ali Musin yang diteruskan oleh anaknya yaitu Bapak Ali Markus. Dan produk ini memiliki kepanjangan dari setiap huruf di namanya, yaitu M mengajak, A Anda, S selalu, P percaya, I industri, O olahan, N nasional, yaitu mengajak Anda selalu percaya industri, olahan nasional. Mas Pion Group juga sudah dikenal oleh konsumen lokal dan memasok ke dalam negara maju dan berkembang. Dan tidak diragukan lagi, yang kedua ada memiliki SDM yang berintegritas. Mas Pion Group ini sudah dikenal oleh konsumen lokal dan mampu memasok ke dalam negara maju dan berkembang, maka tidak diragukan lagi produk Mas Pion ini sudah sangat dikenal dengan strategic intent yang membuat produk Mas Pion Group bertahan hingga saat ini. Yang ketiga, harga relatif terjangkau. Sudah terbukti di salah satu produk Mas Pion yang unggul ini, yaitu di produk blender Mas Pion MT1206 dibanderol harga 340.000 dan menampung bahan makanannya hingga 1 liter. Dan tidak hanya harga yang murah, tetapi juga produk yang berkualitas. Yang keempat adalah produk peralatan rumah tangga dan elektronik dengan varian ragam. Di sini saya akan menyebutkan contoh produk yang dikeluarkan oleh Mas Pion Group. Yang pertama ada Uchida, ada Maxim, ada Mas Pion Elektronik, ada Tivoli, ada Mas Pion Plastik, Plasticware, Panda, Melamin, Maslon, Outback, Logam, Jawa, Ishizuka, PVC, Dove. Di sini strength dalam Mas Pion Group itu sangat bermanfaat sekali. Dilanjutkan oleh selanjutnya. Selanjutnya, pemaparan dari key issue akan dibawakan oleh Bella Mayangsari. Perkenalkan, nama saya Bella Mayangsari dengan NIM 200303353. Saya akan membawakan key issue. Key issue sendiri itu kunci masalah yang perlu diperhatikan oleh PT Mas Pion Group sendiri. Yang pertama itu yang perlu diperhatikan adalah kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan pegawai menjadi salah satu kunci yang untuk diperhatikan oleh PT Mas Pion Group karena dengan sejahteranya pegawai maka pelayanan yang akan diberikan kepada konsumen akan lebih bermutu. Yang kedua itu pasokan bahan baku. PT Mas Pion Group harus mengontrol pasokan bahan baku yang ada agar terjaminnya produk-produk yang dikelola oleh PT Mas Pion Group. Yang ketiga itu adalah nilai tukar rupiah yang rendah. Jika nilai tukar rupiah yang rendah, maka untuk import bahan bakunya sendiri itu akan menjadi sulit. Maka dari itu, PT Mas Pion Group harus memperhatikan nilai tukar rupiah yang mengontrol nilai tukar rupiah Indonesia. Yang keempat itu commit pursue dari semua poin-poin yang tadi saya sebutkan. Poin tersebut akan menjadi sebuah komitmen yang diberikan oleh PT Mas Pion Group pada konsumen-konsumennya. Dari maka itu komitmen itu harus dijaga selalu. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, bisa dilanjutkan oleh yang lain. Selanjutnya, implication akan dijelaskan oleh Ajeng Widya Smara Edward Putri. 0303369. Saya akan menjelaskan implication. 1. Daya jual persaingan semakin meningkat yang disebabkan karena adanya perubahan ekonomi masyarakat dan juga perubahan perilaku masyarakat yang semakin kritis dalam memilih suatu produk. Yang kedua, dan juga perusahaan lain berusaha mencetus produk-produk yang lebih berinovasi, yang lebih menarik perhatian masyarakat. Maka dari itu, perusahaan Mas Pion ini juga ingin meningkatkan pangsa pasarnya dengan cara apa? Satu, menciptakan produk yang sedang tren di pasaran dengan tujuan membangun perusahaan agar lebih dikenal masyarakat. Yang kedua, memberikan fitur produk dengan tujuan yang melengkapi kebutuhan mereka. Jadi, kita membuat produk tidak hanya saja dengan tujuan laku,
tapi juga memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, meletakkan target pasar yang sesuai. Dengan meletakkan pasar dari perusahaan Mas Pion ini akan terus meningkat. Poin yang kedua, hilangnya kepercayaan customer. Mengapa kepercayaan customer bisa hilang? Karena kalau diambil dari segi 4P, produk, price, place, dan promotion si Polytron dan Mas Pion, salah satunya price. Itu lebih unggul si Polytron. Karena Polytron lebih unggul dari segi harga daripada Mas Pion. Dan bagaimana cara mengatasinya agar customer percaya kembali? Dengan cara memilih bahan baku yang sesuai perkembangan sekarang ini. Antara kualitas dengan kuantitas itu harus 50-50, jadi sama-sama menguntungkan. Yang ketiga, memungkinkan pendapatan menurun karena adanya aturan politik. Mengapa faktor ini dapat menjadi menurunnya pendapatan? Karena dari key issue tadi, adanya penurunan rupiah. Kan penurunan rupiah ini merupakan aturan negara yang perusahaan tidak dapat mengganggu gugatnya. Maka dari itu, perusahaan tidak dapat mengganggu. Perusahaan juga itu ikut menurun. Oleh karena apa? Kemungkinan produksi perusahaan juga menurun dan kemampuan daya beli masyarakat juga ikut menurun. Selanjutnya, mohon maaf tadi terdapat kesalahan. Selanjutnya, pemaparan dari strategi intent akan dibawakan oleh Galang Furqon Octavian. Ya, halo, di sini saya izin perkenalan, nama saya Galang Furqon Octavian dengan NIM 2003030477. Nah, di sini saya menjelaskan tentang strategi intent yang dilakukan oleh PT Mas Pion Group. Nah, strategi intent yang dilakukan oleh PT Mas Pion Group secara umum yaitu menciptakan produk peralatan rumah tangga yang berdaya saing kuat, nyaman, tahan lama, dan tentunya berkualitas untuk digunakan bagi konsumen. Nah, strategi intent yang dilakukan PT Mas Pion Group ini, dia mempunyai dua strategi. Yang pertama yaitu penetrasi pasar atau penerobosan pasar. Yang pertama yaitu pelayanan. Ada pelayanan, ada fasilitas setiap outlet. Maksudnya itu pelayanan. Nah, pelayanan ini dia memberikan pelayanan secara ekstra, secara bagus kepada konsumen. Kenapa? Agar konsumen ini nyaman dengan produk-produk dan perusahaan PT Mas Pion ini. Terus kemudian fasilitas setiap outlet. Maksudnya gimana? Jadi maksud dari fasilitas di setiap outlet itu dia menyediakan semua fasilitas yang apa itu yang dibutuhkan bagi konsumen, bagi customer itu apa. Jadi PT Mas Pion Group ini telah menyediakan tersebut. Nah, lanjut yang kedua, distribution atau dalam bahasa Indonesia itu distribusi. Nah, yang dimaksud di sini apa? Menurut distribution center atau DC, proses distribusi mempermudah koordinasi di setiap outlet. Maksudnya gimana? Jadi jika ada distribusi ini mempermudah koordinasi, mempermudah semua alur yang akan dikirimkan dari barang-barang satu ke lainnya, dari pusat ke outlet yang sudah disediakan. Yang ketiga yaitu people. People itu dalam bahasa Indonesianya orang. Atau, nah yang dimaksud di sini ada ahli dalam bidangnya. Yang dimaksud dari ahli dalam bidangnya ini apa? Yaitu PT Mas Pion Group ini mencari orang untuk apa? Untuk agar ahli dalam bidangnya agar lebih bagus lagi untuk dalam produksi barangnya. Kemudian yang kedua yaitu ada penetrasi produk atau penerobosan dalam bidang produk. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu promotion atau itulah promosi, iklan, dan sebagainya. Itu ada 3 yang dilakukan PT Mas Pion. Yang pertama yaitu brand ambassador. Nah, gimana maksudnya? Jadi PT Mas Pion ini mempunyai cara, yaitu brand ambassador. Dia menggandeng artis legendaris Indonesia yaitu Titiek Puspa agar menjadi brand ambassador. Agar kenapa? Agar orang-orang ini lebih mengenal produk-produk
yang diciptakan oleh PT Mas Pion Group tersebut. Nah, ada iklan. Iklan PT Mas Pion Group itu bisa dilihat di mana-mana, banyak iklannya. Terus kemudian kampanye produk. Kampanye produk ini dia ketika ada inovasi baru atau produk baru, dia melakukan kampanye produk atau pengenalan produk-produk baru agar konsumen ini lebih tahu bahwa PT Mas Pion ini mengeluarkan produk. Yang kedua yaitu produk. Produk ini maksudnya gimana? Kan ada aman, nyaman, digunakan, dan berbahan ringan. Nah, aman. Aman itu kan yang paling dibutuhin customer untuk konsumen. Jadi aman, aman digunakan, nyaman, berbahan ringan. Terus kemudian ada price atau harga. Nah, harga ini sangat penting yang dilakukan oleh strategi tersebut. Kenapa? Karena konsumen itu melihat suatu produk itu yang pertama dilihat itu harganya. Kita juga melihat suatu produk itu dari harganya. Kalau harganya mahal, kita nggak mau dong beli. Sayang kita mau beli barang tersebut. Padahal barang itu kualitasnya bagus. Jadi yang diutamakan oleh PT Mas Pion Group ini yaitu harganya mudah terjangkau agar konsumen ini tertarik. Sekian dari saya, terima kasih. Bisa dilanjutkan. Lalu selanjutnya, kita berada di akhir dari pemaparan tentang PT Mas Pion Group ini. Kesimpulannya akan dipaparkan oleh Ajeng Widya Smara Edward. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ajeng Widya Smara Edward Putri dengan NIM 200303323. Saya akan memaparkan kesimpulan dari presentasi kita kali ini. PT Mas Pion Group telah menjamaah ke berbagai bidang industri. Hasil produksi yang dihasilkan Mas Pion dulu di awal berdirinya, Mas Pion hanya mengkonsentrasikan usaha di industri aluminium saja. Tapi Mas Pion kini sudah besar dan sudah merambah ke berbagai bidang industri lainnya. Pabrik-pabrik PT Mas Pion Group juga sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Dan PT Mas Pion Group juga mempunyai kantor perwakilan di luar negeri. Salah satu di antaranya yaitu Kanada. Dan ketiga adik Ali Markus turut membantu kesuksesan PT Mas Pion Group tersebut. Di antaranya Alim Satria, Alim Husin, dan Alim Puspita. Dan kini PT Mas Pion Group termasuk salah satu perusahaan industri terbesar di Indonesia. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.